Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gracia TV setelah 3 minggu vakum oleh karena ada gangguan kesehatan saya. Dan puji Tuhan, kali ini saya bisa membuat lagi video ini untuk memperlengkapi kita, ya rekan-rekan dan juga jemaat Tuhan, untuk melihat kebenaran firman Tuhan lebih objektif, lebih bertanggung jawab. Maka saya akan mengulas Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 yang akan disampaikan pada hari Minggu tanggal 21 Februari. Nah, sebelumnya saya meminta kepada saudara untuk membagikan video ini kalau menjadi berkat, supaya lebih banyak orang mendapatkan manfaat daripada video-video yang saya buat ini. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, singkapkan kebenaran ini sehingga kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami dikuatkan untuk terus beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku. Sekali lagi ya, saya garis bawahi itu. Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Sekali lagi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan khotbah yang utuh ya. Ini lebih mengarah kepada semacam refleksi teologis tentang teks yang kita baca ini, sehingga kita punya modal, kita punya bahan untuk memahami secara baik. Dan saudara-saudara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, silakan untuk berkreasi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan konteks kita masing-masing dimanapun kita berada. Yang pertama, bahwa saya ingin menjelaskan dulu bahwa kita harus berani membantah pernyataan-pernyataan orang-orang yang menganggap bahwa kejadian air bah Nuh ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, saudara, saya mengungkap kepada kita pada kesempatan ini bahwa ada banyak di luar sana, ya, baik mereka yang tidak percaya kepada Alkitab, dan ada juga orang-orang yang merasakan atau menganggap dirinya Kristen, tapi justru meragukan banyak kebenaran firman Tuhan di dalam bagian ini. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah mitos, ada yang mengatakan itu adalah cerita rakyat untuk menghibur saja. Dan mereka tidak mengakui bahwa itu adalah kebenaran yang real, kebenaran yang terjadi, kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, saya ya dalam meresponi itu, saya mau berkata bahwa sesuai dengan apa yang saya imani, bahwa semua apa yang tercatat di dalam Alkitab ini adalah sebuah kebenaran. Tidak ada bagian Alkitab yang tidak terjadi.
Tidak ada bagian Alkitab yang hanya omong kosong, hanya cerita kosong, atau hanya sekedar cerita rakyat, mitos dan lain sebagainya. Ya, keyakinan saya secara pribadi, saya percaya bahwa Alkitab ini menyampaikan kebenaran. Nah, bagi saudara yang tidak mengakui kebenaran Alkitab ini, nggak usah percaya kepada Tuhan, lebih baik. Ya, mohon maaf ya, ini keras, ya, cukup keras. Jadi kita sebagai orang Kristen, ya, kalau kita tidak menerima kebenaran daripada firman Allah ini secara utuh, lebih baik Anda tidak percaya. Karena Anda terus akan dihantui oleh satu pikiran yang terus meragukan kebenaran firman Allah ini. Dan saya mau katakan, orang yang meragukan ini nggak usah bicara dari mimbar. Ya, saya cukup keras bicara soal ini. Kalau Anda tidak percaya Alkitab, jangan bicara dari mimbar. Itu akan mendatangkan hukuman bagi Anda sendiri. Kalau engkau berani berkata di atas mimbar tentang Alkitab, padahal hatimu tidak tunduk, tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan bicara. Ya, lebih baik undur. Ya. Kenapa? Karena panggilannya kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, ini memberitakan kebenaran. Dan Anda harus meyakini seluruh bagian Alkitab adalah kebenaran. Saya mau jelaskan ini bahwa sebenarnya kejadian air banu itu adalah sebuah kenyataan yang real, sebuah kejadian yang real yang pernah terjadi di zaman Nuh. Ya, 40 hari 40 malam hujan tidak berhenti. Itu bisa menyesakkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat itu, perhatikan kalau misalnya kita aja sekarang ini kita mengalami musim hujan, ya, 1 minggu saja. Jangankan 1 minggu, 3 hari, 4 hari, hujan terus menerus tidak henti-henti. Mungkin di sana sini ada banjir. Ya, kami asal kampung kami di Lotu. Sedikit saja banjir di Lotu itu, ya, 1 hari full itu pasti banjir. Apalagi ada Gatua Humanga, ya, hutan menuju Lahewa itu seringkali banjir. Hujan 1 hari saja full, ya, 1 hari full tidak berhenti, itu pasti banjir. Coba bayangkan 40 hari 40 malam tak henti-henti. Itu bukan hanya banjir biasa, pasti banjir yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan di pasal 7, Kejadian pasal 7, ya, ayatnya yang ke-12, ya, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Hujan lebat loh, bukan hujan rintik-rintik, bukan hujan yang disertai angin yang sepoi-sepoi, bukan model hujan yang seperti itu. Hujan lebat. Nah, saudara kalau baca ayatnya sebelumnya itu di ayat 11, apa yang dikatakan di situ? Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-7 belas bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Terbelah samudra raya yang dahsyat. Itu lebih hebat daripada tsunami di Aceh kemarin itu, ya, di tahun 2004. Lebih hebat. Terbelah semua samudra raya. Dan dikatakan tingkap-tingkap langit itu terbuka. Nah, ini saya mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi ketika Tuhan mencipta di hari yang kedua. Tuhan menciptakan cakrawala. Ya, jadi cakrawala itu, saudara, ada bulatan bumi, lalu ada ruang, ya, di atas bumi itu yang mengelilingi bumi itu yang disebut dengan cakrawala. Dan di atas cakrawala itu ada air yang mengelilingi bumi, ada air. Dan juga di bawah cakrawala, yaitu di bumi, ada air.
Jadi apa yang dikatakan pasal 7 ini ayatnya yang ke 11 dan 12 ini, artinya ini menegaskan tentang adanya sumber air yang sudah disediakan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 1 pada proses penciptaan. Ketika dia menciptakan cakrawala dikatakan ada air di bawah cakrawala, ada air di atas cakrawala. Ya. Nah, air itulah yang yang dikatakan di dalam ayat 11 tadi, pasal 7 ayat 11 itu yang samudra raya terbelah, lalu terbuka tingkap-tingkap langit. Artinya air yang ada di atas cakrawala itu turun ke bumi. Ya, turun ke bumi. Jadi volume air yang begitu besar itulah yang menenggelamkan bumi. Ya. Bumi tenggelam, artinya tenggelam dalam artian dipenuhi oleh air yang begitu banyak. Jadi 40 hari 40 malam hujan lebat, hujan deras, ditambah dengan pecahnya samudra raya, ditambah dengan jatuhnya air yang ada di atas cakrawala. Dan itu yang mengubah dunia ini, mengubah bumi ini, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau melihat, memperhatikan dalam catatan kitab Kejadian ini, kenapa umur orang ya di dalam perjanjian lama ini sebelum kejadian Nuh ini panjang-panjang umurnya. Ada yang 700, 800, bahkan ada yang paling panjang umurnya itu kan si Metusala 969 tahun. Kenapa? Nah, makanya para penafsir itu mengatakan bahwa dunia bumi sebelum kejadian air banu itu disebut dengan dunia paling kuno, di mana kondisi bumi itu sangat baik. Meskipun setelah kejadian Tuhan ada hukuman Allah, tetapi masih ada sisa-sisa betapa baiknya kondisi alam waktu itu sebelum kejadian. Ya. Jadi air yang ada di atas cakrawala itu sebelum turun ke bumi itu memfilter cahaya matahari, sehingga cahaya matahari itu tidak langsung tembus kepada kita, kepada bumi waktu itu. Jadi itu satu situasi yang sangat enak ya, sinar matahari tidak langsung tembus karena ada air yang mengelilingi itu yang ada di atas cakrawala yang membungkus ya, mengelilingi bumi itu. Sehingga kehidupan di bumi waktu itu enak sekali. Makanya umur orang panjang-panjang. Ya. Jadi nanti saudara kalau meneliti nanti di dalam setelah kejadian Nuh itu umur manusia itu makin pendek. 120 tahun saja setelah kejadian Nuh. Ya. Jadi orang-orang sebelum air banu itu umurnya panjang-panjang. Karena apa? Kondisi alam sangat baik waktu itu. Nah, setelah kejadian air banu itu situasi alam berubah saudara, berubah. Maka umur orang pun pendek-pendek setelah itu sampai hari ini. Nah, itu poin yang pertama, bahwa sebenarnya kejadian air banu ini adalah sebuah kenyataan yang real. Yang kedua, Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa sih? Apa yang menjadi kelebihan Nuh? Kalau saya secara pribadi, saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kejadian pasal 6 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya itu alasan kenapa Nuh diselamatkan oleh Allah. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bukan karena kebaikannya, bukan karena dia lebih taat, bukan karena dia lebih ganteng, lebih baik hidupnya, enggak, sama aja ya. Memang benar bahwa dia mungkin lebih baik ya, ada istilahnya dia dibanding dengan banyak orang waktu itu, maka moralitasnya mungkin lebih baik di atas orang-orang pada umumnya. Tapi sebenarnya kondisi keberadaan Nuh sebagai manusia berdosa tidak bisa kita pungkiri. Dia manusia berdosa juga. Dia punya titik kelemahan. Dia ada dosa juga. Dan saudara bisa melihat itu nanti buktinya bahwa Nuh juga adalah seorang manusia berdosa. Selesai pasal ini, ya pasal 9 ini, atau selesai nats yang kita baca ini di pasal 9 ini,
Itu di ayat 17. Kita masuk di ayat 18 sampai dengan 28. Apa cerita yang ada di sana? Cerita tentang Nuh, dia mabuk, dia telanjang, dan justru itu tidak menjadi contoh bagi anak-anak. Baru saja Allah memberikan perjanjian dengan dia. Nuh mabuk-mabukan, bahkan telanjang. Ya, itu ada di dalam pasal 9 ayatnya yang ke-21 ya. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ya. Ayat 22, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi tidak menjadi contoh. Ya. Nuh setelah Allah berjanji dia buat seperti itu. Jadi itu mengungkap ya. Sekali lagi saudara, itu mengungkapkan kepada kita bahwa Nuh juga adalah manusia berdosa, sama seperti kita. Cuman dia mendapatkan kasih karunia. Jadi ini prinsip ya. Nuh waktu itu mendapat kasih karunia. Kita hari ini juga mendapat kasih karunia. Kita pun diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih taat dibandingkan lain. Enggak, karena kasih karunia. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus kita karena kasih karunia. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi bahan yang sangat hakiki dari nats yang kita baca ini. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan dengan baik dari intonasi pembacaan saya sudah beberapa kali menegaskan itu bahwa ada 7 kali kita membaca, melihat kata perjanjian di bacaan kita itu. Dan tetap ditegaskan oleh Allah bahwa aku yang berjanji, aku mengadakan perjanjian. Artinya apa? Ini adalah perjanjian sepihak Bapak Ibu. Perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak apa artinya? Biasanya kan kita kalau berjanji ya harus ada 2 pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Ini lain. Perjanjian ini sepihak. Artinya dari Allah sendiri. Dari Allah. Aku mengadakan, inilah perjanjianku. Ini Allah sendiri yang berjanji. Ya. Jadi dia tidak melibatkan manusia. Manusia dan segala ciptaan hanya menerima perjanjian Allah itu. Dan itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa betapa besarnya perhatian Allah bagi manusia. Kenapa? Karena manusia kalau berjanji bisa, ya ada kemungkinan untuk melanggar Bapak Ibu. Dan kalau dia melanggar perjanjian itu bisa mendatangkan hukuman lagi. Ya. Nah, jadi dalam poin ini kita melihat bahwa Allah begitu kental menunjukkan bahwa perjanjian yang diadakan oleh Allah itu adalah perjanjian sepihak dari pihak Allah. Makanya manusia harus bersyukur dengan kondisi ini. Allah lah yang berjanji. Nah, karena Tuhan Allah sudah mengetahui kita ada kelemahan. Ya. Kalau Nuh misalnya berjanji waktu itu kepada Allah, oke, kita ikat perjanjian. Takutnya Nuh melanggar dan itu bisa mendatangkan hukuman bagi dia. Jadi ini adalah kasih karunia Tuhan ya bagi kita, ya bagi manusia ya, bagi Nuh dan keluarganya dan bagi manusia selanjutnya. Anugerah Tuhan ini. Allah berjanji tidak akan mengadakan lagi hukuman yang sama persis seperti air bah itu. Ya. Jadi ini juga membuka wawasan kita ya. Tuhan Allah bukan berarti tidak mengizinkan adanya tsunami, adanya air banjir, ya, atau laut yang menggelora. Tidak. Ya, yang dikatakan oleh firman Allah, dia tidak melakukan hukuman yang persis sama seperti pada zaman Nuh ini, yaitu air bah, air yang menaungi seluruh bumi, menenggelamkan seluruh bumi. Tuhan tidak akan pernah menghukum manusia seperti cara itu. Itu janji Allah. Artinya apapun yang terjadi, ya, tidak akan pernah menghukum lagi manusia seperti cara yang sama pada zaman. Ya, jadi kita menghindari pikiran-pikiran yang sepotong-sepotong ya. Harus kita lihat ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian ini. Jadi perjanjian yang sepihak, Allah tidak akan menghukum lagi manusia dengan cara yang sama, yaitu menenggelamkan atau seluruh alam semesta ini dengan mengadakan air bah.
terakhir yang keempat. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi perjanjian Allah ini? Yaitu tidak mengadakan lagi hukuman seperti itu. Lalu apa buktinya? Nah, Tuhan Allah memberikan bukti supaya manusia tenang, supaya manusia tidak khawatir, supaya manusia bisa menjalani hidup lebih baik, bahwa dia tidak akan dihukum lagi seperti waktu zaman Nuh, air bah yang global, yang besar-besaran. Ya, maka Tuhan memberikan perjanjian. Apa perjanjiannya? Tuhan katakan tadi itu, aku akan menaruh busurku. Busur itu artinya dipahami oleh orang itu sekarang adalah pelangi. Pelangi yang punya warna yang indah itu meji, kuhi, biniu, merah, jingga, kuning, biru, ungu, ya, hijau, biru, ungu, ya. Jadi ditafsir oleh orang busurnya itu ya pelangi. Kita sering saksikan itu kan, pelangi itu kalau setelah hujan di pagi hari atau di sore hari. Dan Tuhan Allah berfirman di situ, kalau aku melihat busurku, maka aku mengingat perjanjian. Ya. Jadi kenapa mesti busur? Karena di zaman kuno itu kalau orang berperang pakai panah, ya, busur. Dan kalau orang sudah tidak berperang lagi, dia menaruh busurnya di atas langit-langit rumahnya. Ya. Jadi ini juga semacam gambaran, ya, metafora bahwa Allah menaruh busurnya di langit. Artinya Allah tidak berperang lagi seperti kemarin itu, ketika dia menghukum manusia dan segala isi bumi, kecuali Nuh dan keluarganya beserta dengan binatang-binatang yang sepasang-sepasang itu yang dituntun oleh Allah masuk ke dalam bahtera. Saya kira di sini ini gambaran besar juga tentang janji Allah. Janji Allah di dalam Yesus Kristus adalah sempurna adanya. Ketika Allah berkata bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan dihukum lagi. Yakinilah itu. Seperti Allah memberikan perjanjian bahwa dia akan terus mengingat perjanjiannya ini. Dia tidak akan menghukum manusia dan segala isi bumi dengan cara yang sama. Yakinilah itu. Janji Allah itu ya dan amin. Berbeda dengan perjanjiannya kita. Makanya Tuhan Allah tadi di situ tidak melibatkan Nuh. Karena apa? Karena Nuh punya kekurangan. Bisa-bisa suatu ketika dia melanggar perjanjian itu. Dan itu justru menjadi malapetaka baginya. Manusia ini seringkali gagal di dalam berjanji, Bapak Ibu. Tapi Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Itu pun yang pertama. Janji Allah dan kuasanya luar biasa. Ya. Jadi mantapkan hatimu untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Bahwa engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti diselamatkan. Pegang itu dan jangan berpaling dari Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa Allah justru sudah menganugerahkan sesuatu yang baru bagi manusia. Kalau Nuh pada waktu itu dia diberi kesempatan untuk terus bekerja dengan situasi bumi yang sudah diperbaharui, sudah berbeda dengan zaman sebelumnya, maka kita juga, ya, kita juga akan mengalami juga kemurahan hati Tuhan dalam kita menjalankan kehidupan kita di dalam dunia ini. Suatu ketika juga kita akan melihat, ya, kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan kebenaran firman Tuhan dan biarlah engkau terus meyakini janjinya dan kuasanya. Amin.